Halo, jumpa lagi dengan saya Virbung Veritatis. Saya sebenarnya berniat untuk live hari ini, namun karena ada urusan yang mendadak harus saya urus, maka saya terpaksa untuk merekam materi seri pertama dari The Apostle Paul Strikes Back, sekarang dan di sini. Nah, seperti yang sudah saya umumkan di fitur komunitas di YouTube, ada dua link yang berisi rekaman ceramah dari dua ustadz yang sangat terkenal di Indonesia yang menyerang kesejatian Rasul Paulus. Dari sekian banyak ocehan mereka, saya hanya akan fokus kepada argumen utama mereka, dan ini merupakan argumen favorit dari para apologet muslim di Indonesia yang menyorot latar belakang Paulus sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang penganiaya, sebagai seorang penjahat. Kemudian mereka menjadikan itu alasan untuk mendiskualifikasi kesejatian kerasulan Paulus. Itu adalah inti argumen dari kedua ustadz tersebut. Dengan kata lain, kalau Anda memperhatikan underlying assumption-nya, asumsi yang menggarisbawahi argumen itu sehingga argumen itu persuasif bagi orang lain, underlying assumption-nya adalah seseorang yang melakukan penganiayaan, seorang pembunuh, seorang penjahat, menggunakan kekerasan untuk tujuan keagamaan, karena Paulus tidak melakukan itu semua untuk memuaskan hobinya sebagai seorang penganiaya. Dia melakukan itu sebagai seorang Jew, seorang Yahudi yang setia kepada agamanya. Dia berpandangan bahwa kehadiran orang-orang Kristen ini mengancam eksistensi Yudaisme. Maka sebagai reaksi, dia berupaya meminta izin dari imam besar untuk mengejar, menangkap, memenjarakan, bahkan bila perlu membunuh orang-orang Kristen. Dengan kata lain, underlying assumption dari argumen kedua ustadz ini, orang yang menggunakan cara kekerasan, menangkap, memenjarakan, menganiaya, membunuh orang-orang lain untuk tujuan keagamaan, tidak layak disebut sebagai seorang utusan, seorang rasul yang sejati. Seperti yang akan saya perlihatkan kedua ustadz ini, karena saking jeniusnya menggunakan sebuah argumen yang bukan hanya membuat keduanya murtad seketika, tapi mereka berdua dengan argumen dangdut itu menaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaikkan Muhammad, menaikkan Jibril, menaikkan para sahabatnya Muhammad, menaikkan semua muslim ke atas sebuah pesawat dengan golden ticket yang sama seperti yang diraih dengan gemilang oleh Tante Esa kemarin. Terbang dengan gratis bersama Jibril Air menuju ke sebuah tempat di mana mereka akan menanggung penghakiman yang kekal. Jadi kalau kita menggunakan standar logik yang sama dari underlying assumption itu untuk dibalikan kepada Islam, teologi Islam, Allah Subhanahu, Muhammad, dan para pengikutnya, maka hasilnya adalah mereka semua tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan. Allah Subhanahu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Muhammad tidak layak disebut sebagai Rasul. Muslims juga tidak layak disebut sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Termasuk kedua ustadz ini, karena kejeniusan mereka membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabinya, dan semua Muslims ke dalam status yang tertolak, sama seperti yang mereka gunakan untuk menolak Rasul Paulus. Akan saya buktikan sebentar lagi. Karena keterbatasan waktu, mari kita bahas 2 poin saja. Poin pertama, kedua ustadz ini tidak jujur dalam mengutip dan menggunakan sumber-sumber yang mereka rujuk. Sama sekali mereka tidak jujur. Sebab apa? Untuk you bicara tentang Rasul Paulus, you tidak dapatkan informasi itu dari Quran dan dari hadis-hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabiskan hari-harinya menyiapkan ayat-ayat untuk memuaskan keinginan Muhammad. Muhammad menginginkan apa? Tiba-tiba ada ayat turun untuk menjustifikasi itu. Muhammad menghabiskan karirnya, kemudian menghabiskan karirnya untuk berkhotbah, termasuk juga menyerang sana sini, tapi juga sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak memperlihatkan pengetahuan apapun mengenai keberadaan Paulus dan surat-suratnya. Penolakan terhadap Paulus sebagai seorang Rasul Yesus Kristus yang sejati itu baru muncul di kemudian hari oleh Muslim, tapi tidak muncul dari Allah sendiri, tidak muncul dari Muhammad sendiri. Bahkan ironisnya, para ahli tafsir, para pakar Muslim yang klasik seperti Ibn Ishaq, seperti Ibn Kathir, seperti Al-Qurtubi justru berbicara secara positif mengenai Rasul Paulus. Mereka menyebut Rasul Paulus sebagai the Apostle of the Messiah, utusan Rasul dari Sang Mesias. Tapi mari kita kesampingkan itu. Poin saya adalah, untuk mereka bisa bicara tentang Paulus, mereka harus datang kepada kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka sorot adalah elemen-elemen yang menurut mereka bisa comot, mereka bisa copot, mereka bisa cuplik dengan mengignore totalitas dan komprehensivitas naratifnya, menyorot elemen-elemen itu seakan-akan elemen-elemen itu berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan apapun juga. Kemudian menggunakannya sebagai argumen untuk menolak kerasulan Paulus. Nah, itu adalah ketidakjujuran yang sangat memalukan. Karena mereka hanya menyorot latar belakang Paulus, tapi mereka tidak membaca seterusnya bagaimana keseluruhan kehidupan Rasul Paulus dipotret di dalam kitab Kisah Para Rasul maupun yang kita temukan clue-nya di dalam surat-surat Paulus. Sebab kehidupan Paulus, tahap kehidupannya bukan hanya berakhir pada tahap di mana dia melakukan penganiayaan, menggunakan kekerasan, menangkap, memenjarakan, dan membunuh orang-orang Kristen. Bukan hanya sampai di situ. Itu adalah tahap yang sangat awal sekali. Tapi masih ada tahap yang sangat besar, yang sangat menentukan di dalam kehidupan Rasul Paulus yang mereka tidak sorot, atau lebih akurat, mereka sengaja tidak mau sorot karena itu akan persis menelanjangi diri mereka sendiri. Kalian berdua adalah penipu. Ya, kalian menipu publik. Firanda, kamu, dan Insan Mokoginta adalah penipu. Kalian mencomot, mencuplik, mengutip sumber secara tidak jujur, dan itu membuktikan tujuan kalian bukan memberitakan kebenaran, tapi sebuah propaganda, hanya demi propaganda Islam. Itu adalah kualitas yang sangat memalukan dari kalian berdua. Sebab Kisah Para Rasul bukan hanya mengisahkan mulai dari akhir pasal 7 ketika Paulus hadir, Stefanus dibunuh dan dia setuju. Pasal 8 ayat 1a menyatakan Saulus setuju, Stefanus dibunuh. Tapi pasal 9 ayat 1 dikatakan Paulus meminta izin kepada imam besar mendapatkan surat kuasa untuk mengejar, menangkap, memenjarakan, menyiksa, dan membunuh orang-orang Kristen. Tapi kalau Anda membaca terus, pasal yang sama mengisahkan tentang Yesus yang telah bangkit, menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Dan kalau saudara membaca di dalam pasal itu, yang menarik adalah Yesus berkata kepada Paulus begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, perhatikan, Yesus tidak menyatakan, mengapa engkau menganiaya umatku. Yesus juga tidak mengatakan, mengapa engkau menganiaya pengikutku atau gerejaku. Yang dikatakan oleh Yesus adalah, mengapa engkau menganiaya aku. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ketika Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, kapan Paulus pernah menganiaya Yesus? Tidak pernah. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga. Paulus menganiaya para pengikutnya, dan Yesus bilang ketika Paulus menganiaya para pengikutnya, orang-orang Kristen, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Paulus menganiaya mereka, itu sama dengan menganiaya Yesus sendiri. Yesus mengasosiasikan dirinya dengan para pengikutnya. Dan ini saya perlu memberikan satu catatan penting dan tegas kepada Anda Muslims. Anda selama ini membakar gereja seperti Anda membuat api unggun.
Anda selama ini menggunakan instrumen hukum, memanfaatkan instrumen hukum penistaan agama itu, untuk memenjarakan orang-orang Kristen, misalnya seperti pendeta Saifuddin, yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun di penjara, karena kalian memanfaatkan instrumen hukum untuk membungkam beliau. Anda selama ini, saya bisa rujuk kepada Anda literatur-literatur. Misalnya Raymond Ibrahim, Crucified Again. Dia melakukan studi terhadap penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Timur Tengah. 100 tahun yang lalu, Timur Tengah itu 20% orang Kristen. Sekarang hanya tinggal 4%. Kenapa? Bukan karena Islam berkembang dan orang menerima Islam karena dakwah. Tidak, tapi karena penganiayaan. Mereka tidak tahan terhadap penganiayaan dan akhirnya meninggalkan negara-negara di Timur Tengah di mana Islam mendominasi. Pindah mencari asilum ke negara-negara yang mengindahkan dan memperjuangkan, menghargai kebebasan beragama. Anda sekalian yang menganiaya, membungkam, mengintimidasi, membakar gereja, dan memenjarakan orang-orang Kristen, ketika Yesus datang kembali, kalian akan membayar semua itu seadil-adilnya. Karena penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, terhadap para pengikut Yesus, terhadap para hamba Tuhan Yesus Kristus adalah penganiayaan terhadap Yesus Kristus sendiri. Anda akan menerima balasan yang setimpal dari Tuhan saya Yesus Kristus ketika Dia datang kembali sebagai hakim yang adil, the ultimate judge, hakim yang paling ultimate atas segala bumi. Ingat itu. Mari kita lanjutkan. Di pasal yang sama, Kisah Rasul pasal 9, ketika Yesus menampakkan diri kepada Paulus, Yesus juga menampakkan diri kepada Ananias, salah seorang murid Yesus. Dan Ananias keberatan mengenai Paulus karena menurut Ananias orang ini melakukan banyak kejahatan terhadap umat Tuhan. Keberatan yang persis sama diajukan oleh Insan Mokoginta dan juga Ustadz Firanda. Tetapi kemudian di ayat 15 Kisah Rasul pasal 9, Yesus berkata, orang ini adalah Paulus, adalah alat pilihanku yang akan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa non-Yahudi, dan di hadapan para raja, dan juga bagi Israel. Jadi Yesus sendiri yang mendeklarasikan bahwa Paulus adalah alat pilihanku. Nah, kalau Yesus sendiri yang ngomong, kamu tidak percaya, lalu kamu butuh siapa lagi yang ngomong baru kamu bisa percaya? Kamu butuh siapa lagi? Tapi di dalam ayat selanjutnya Yesus berkata, aku akan memperlihatkan kepadanya, Paulus, betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Artinya, sebagai seorang alat pilihan, ketika dia menjalankan tugasnya sebagai alat pilihan Tuhan, dia akan mengalami sangat banyak penderitaan karena memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Nah, ini yang menarik. Menariknya itu begini. Anda tadi bilang Paulus seorang pembunuh, seorang penganiaya, seorang yang menggunakan kekerasan untuk menindas orang-orang Kristen perdana, dan itu benar. Tapi bagaimana ceritanya seorang pembunuh, seorang penganiaya punya hati yang rela untuk menanggung penderitaan demi nama yang dipercayai oleh orang-orang yang tadinya dia aniaya? Bagaimana ceritanya orang itu punya kerelaan untuk menanggung itu semua, dan pada saat yang sama dia seorang penjahat? Bagaimana ceritanya? Bagi Anda itu adalah sebuah kontradiksi yang tidak terselesaikan. Tapi Yesus menyelesaikan itu dengan apa yang disebut di dalam teologi Kristen sebagai pertobatan. Yes. Artinya Kisah Rasul pasal 9 itu bukan hanya moment of calling, but also moment of repentance. Bukan hanya momen di mana Paulus dipanggil sebagai alat Tuhan, tapi momen di mana Paulus bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang telah mati dan bangkit, dan Yesus sebagai
Tuhan. Itu momen pertobatan. Dan pertobatan itulah yang mengerjakan transformasi, perubahan total di dalam diri seorang bernama Paulus yang tadinya sangat membenci orang-orang Kristen. Mengerjakan transformasi sehingga seorang yang tadinya pembunuh, penganiaya, seorang penjahat kata Anda, sekarang menjadi seorang Rasul Yesus Kristus yang mengalami banyak penderitaan demi nama yang dia beritakan. Dan itu buktinya sangat banyak di dalam surat-surat Paulus. Kalau Anda membaca di dalam 1 Korintus pasal 15, di dalam ayat 9 dan ayat 10, Paulus berkata, dari semua rasul akulah yang paling hina, karena aku menganiaya jemaat Tuhan. Dia bicara tentang latar belakang, dan dia tidak bicara itu dengan kebanggaan. Dia melihat itu sebagai sebuah kehinaan yang membuatnya lebih hina dari semua rasul yang lain. Tapi, Paulus melanjutkan, tetapi karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan aku bekerja lebih keras dari siapapun juga. Paulus melayani Tuhan dengan sangat amat giat. Karena dia percaya bahwa pengalamannya yang dulu sebagai seorang yang memberontak melawan Tuhan telah ditransformasi oleh Tuhan sendiri, sehingga dia tidak melupakan itu seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Dia menganggap itu sebagai dosa yang memalukan. Tetapi dia juga percaya bahwa dosa yang memalukan itu tidak menentukan identitasnya menjadi sesuatu yang permanen seterusnya. Karena sekarang yang bekerja di dalam dirinya adalah kasih karunia. Kasih karunia yang mentransformasi hidupnya. Sehingga dia bukan hanya tidak lagi menjadi penganiaya, melainkan menjadi seorang yang giat melayani Tuhan. Dan memang kalau Anda belajar sejarah kekristenan mula-mula, Paulus adalah rasul yang paling banyak mendirikan jemaat, yang paling banyak menulis untuk mendidik dan mengajar orang-orang Kristen mengenai iman Kristen, yang paling banyak bekerja dibandingkan dengan orang-orang yang lain pada masa hidupnya. Tapi juga bukan hanya itu. Kalau saudara membaca surat 2 Korintus, sebuah surat di mana kredensi kerasulan Paulus diserang oleh para rasul yang palsu. Mereka menuduh Paulus bukan sebagai seorang rasul karena dia tidak punya tampang yang baik, karena dia tidak melakukan mujizat, karena dia tidak pandai bicara. Nah, Paulus, saudara tahu, kalau saudara belajar latar belakang Paulus, dia seorang yang punya pendidikan yang sangat top pada masanya. Dia berasal dari Tarsus, sebuah kota pendidikan yang menurut seorang sejarawan kuno, Tarsus melebihi Athena dalam hal pendidikan. Athena, saudara tahu, adalah kota lahirnya para filsuf. Dan pada masa itu Tarsus melebihi Athena. Paulus lahir di sana. Dia mengecam pendidikan terbaik pada masanya. Dia seorang ahli filsafat, ahli pendidikan, ahli retorika, ahli agama Yahudi. Dia seorang rabi, belajar di bawah Gamaliel. Artinya, kalau orang-orang itu menuduh dia tidak punya semua kualitas itu, kalau Paulus mau membanggakan diri secara manusia, dia tinggal tertawa tersenyum sambil pangku kaki dan berkata kepada mereka, "Are you kidding me?" Tapi bukan itu yang dibanggakan oleh Paulus. Kalau saudara membaca 2 Korintus pasal 11, mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 29. Yang diajukan Paulus sebagai bukti dari kerasulannya adalah ketelanjangan, kebanjiran, kelaparan, tidak tidur bermalam-malam, pasti bukan karena tidak ingin tidur. Tapi kalau saudara kehujanan di jalan, kemudian saudara tidak punya tempat bernaung, saudara mau tidak mau harus puasa tidur. Kemudian dilempari dengan batu, dicambuk, dan menurut hukum cambuk pada masa itu, dicambuk 40 kurang 1 kali, 39 kali, dan setiap kali dicambuk itu 2 kali, berarti 2 kali 39 kali. Paulus berkata, bahaya di darat, bahaya di laut, bahaya di desa, bahaya di kota, dan dia menanggung semuanya itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara melihat itu adalah fulfillment dari apa yang dikatakan Yesus kepada Ananias dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dan yang menarik,
Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, Paulus berkata, Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namanya selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Artinya kesaksiannya mengenai katalog penderitaannya, katalog kesulitan-kesulitannya, daftar kesulitan-kesulitan yang dia alami itu bukan merupakan dusta. Dan semua orang bisa memberikan kesaksian bahwa itu benar. Itu benar. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Paulus tidak komplain ketika dia mengalami semua penderitaan itu? Jawabannya singkat. Paulus tidak komplain karena dia punya satu model. Dia punya satu peta yang dia ingin jadi seperti itu. Dan model atau peta atau teladan itu adalah Yesus yang disalibkan. Nah, kalau saudara mau tahu tentang tema itu, saya merekomendasikan satu buku yang sangat excellent, menggambarkan tentang spiritualitas Paulus ketika ditransformasi oleh Yesus Kristus ketika dia bertobat. Ditulis oleh Michael J. Gorman. Beliau adalah seorang teolog perjanjian baru, ahli perjanjian baru, beragama Katolik. Beliau adalah penerus dari seorang Katolik teologian, raksasa teologian, beragama Katolik, Profesor Raymond Brown. Nah, Michael J. Gorman meneruskan kursi profesor dari Profesor Raymond Brown. Michael J. Gorman menulis sebuah buku berjudul Cruciformity. Dan saudara tahu istilah cruciformity itu apa? Cruciformity itu berarti orang yang menjadikan Kristus yang tersalib sebagai model, sebagai peta, sebagai teladan dari kehidupannya. Paulus adalah sebuah kehidupan yang dibentuk oleh Yesus yang tersalib, menderita demi orang lain, mengalami kesengsaraan demi kebaikan orang lain, demi kepentingan orang lain, supaya orang lain hidup. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, dan Paulus meneladani itu. Itulah sebabnya di bagian lain di dalam suratnya Paulus berkata kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Penderitaan adalah basic ingredients, ramuan dasar dari seorang murid Kristus, dan Paulus menghidupi itu di dalam kehidupannya. Seorang pembunuh, seorang penjahat, seorang penganiaya menjadi teraniaya, menjadi menderita, menjadi tersiksa di penjara, dan dia rela menanggung itu. Karena apa? Bukan karena ada new law, bukan karena hukum yang baru, bukan karena ada syariat yang baru, but new heart, new spirit yang menghasilkan new people. Hati yang baru, roh yang baru menghasilkan manusia baru. Dan bukankah itu juga yang diajarkan oleh Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yohanes pasal 3. Nikodemus seorang profesor hukum, profesor of law pada masa itu. Dan Yesus bilang kita tidak memerlukan new law. Yang kita perlukan adalah new people, manusia-manusia yang baru. Tapi untuk menjadi manusia yang baru itu tidak bisa dikerjakan oleh law. Itu hanya bisa dikerjakan oleh transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang disebut dengan kelahiran kembali. Sebab hukum itu hanya meregulasi apa yang ada di luar. Tapi kejahatan yang dilakukan manusia itu tidak tiba-tiba muncul menjadi kenyataan dalam bentuk tindakan. Itu muncul dari dalam. Hukum tidak menangani apa yang ada di dalam. Hukum hanya menangani apa yang ada di luar. Bukan berarti saya bilang tidak bermanfaat. Tapi hukum impoten dalam hal mengubah manusia. Yesus berkuasa mengubah manusia yang jahat seperti Paulus tadinya menjadi seorang yang baru dan punya kerelaan untuk menderita bagi dia. Jadi saudara adalah orang yang tidak jujur. Saudara tidak mengutip sumber-sumber saudara secara akurat, secara komprehensif. Saudara menerapkan pembacaan kacamata kuda yang hanya cocok untuk kuda,
Kemudian saudara gunakan itu untuk mendiskreditkan seorang bernama Rasul Paulus. Tapi bukan itu poin saya, bukan hanya itu poin saya. Poin saya adalah, selain itu menelanjangi bahwa Anda berdua adalah pembohong yang tidak jujur di dalam menggunakan sumber-sumbermu. Tapi itu membuktikan bahwa kekristenan memiliki pesan yang sangat powerful untuk mengubah hidup orang dari jahat menjadi baik, dari seorang pembunuh, dari seorang penganiaya menjadi seseorang yang melayani Tuhan dengan sangat luar biasa bersemangat, pantang mundur, pantang menyerah, dan rela menanggung penderitaan demi keselamatan dari orang-orang yang dia layani. Hanya kekristenan yang punya kuasa. Hanya pesan Injil yang diberitakan di dalam kekristenan yang punya kuasa untuk mengubah orang. That's why di dalam Roma pasal 1 ayat 16 Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Islam tidak punya kuasa semacam itu, dan akan saya buktikan di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, Anda ingat tadi underlying assumption dari kedua ustadz ini adalah orang yang membunuh, orang yang menggunakan kekerasan, menggunakan intimidasi fisik untuk membungkam orang lain demi tujuan keagamaan, itu tidak layak disebut sebagai rasul. Surprise, surprise. Kalau kita membaca hadis-hadis yang sahih, yang gemuk luar biasa, Anda tidak bisa menuduhnya matruk, daif, dan seterusnya. Al-Bukhari 2977. Al-Bukhari 2977. Muhammad berkata, I've been made victorious with terror. Saya meraih kemenangan besar dengan teror. Nah, teror itu tidak pernah berarti saudara singing kumbaya, memeluk orang elus-elus pundaknya kemudian yuk masuk Islam yuk. Semua orang yang waras mengerti teror itu sebagai sebuah kengerian yang dahsyat. Dan menurut Muhammad, dia meraih kemenangan dengan cara teror. Muhammad menggunakan teror untuk meraih kemenangan, dan itu untuk tujuan keagamaan. Oh, mungkin saudara, by the way, saudara ketik saja I've been made victorious by terror di sunnah.com, saudara akan ketemu berjubel-jubel hadisnya. Dan bukan hanya itu, Muhammad juga berkata, Al-Bukhari 6924, Al-Bukhari 6924 dan 6925. Muhammad berkata, I've been ordered to fight the people until they say la ilaha illallah. Saya telah diberi perintah, diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka berkata tiada Tuhan selain Allah. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Muhammad di situ. Muhammad tidak bilang saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi saya. Bukan self defense, tapi ofensif jihad. Muhammad berkata, aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mereka berkata la ilaha illallah. Artinya, orang-orang itu diperangi bukan karena mereka menyerang Muhammad, tapi diperangi semata-mata karena mereka tidak percaya akan Islam, tidak percaya kepada Allah. Mereka diperangi berdasarkan iman mereka, bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan secara fisik terhadap Muhammad. Dan itu cocok dengan surat At-Taubah, surat 9 ayat 29. Perangilah mereka yang tidak percaya akan hari kiamat dan tidak percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu tidak menyatakan bahwa perangilah mereka yang memerangi kamu, self defense. Yang dikatakan adalah perangi mereka yang tidak percaya akan hari kiamat. Dan di dalamnya termasuk orang-orang Kristen yang percaya bahwa Isa adalah anak Allah, dan orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Isra adalah anak Allah. By the way, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun
menggunakan teror untuk tujuan keagamaan. Setidaknya 2 kali di dalam Quran kata teror digunakan di dalam surat yang sama, surat An-Anfal, surat 8, ayat 60 dan ayat 12. Kata irhab itu berarti di dalam bahasa Arab itu berarti teror, yang berasal dari kata rahaba. Dan kata itu digunakan di dalam surat 8 ayat 60 dan ayat 12. Turhibuna, melakukan teror. Kata itu digunakan di situ. Jadi Allah Subhanahu, tidak heran Muhammad berkata, aku meraih kemenangan besar dengan teror, karena Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan metode yang sama, metode terrorizing people, menteror orang-orang. Tapi yang menarik adalah di dalam surat An-Anfal ayat 12 dikatakan, dan pancunglah batang-batang leher mereka, kemudian pancunglah ujung-ujung jari mereka. Ayat di mana kata teror digunakan, turhibuna digunakan. Nah, pertanyaan untuk Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengerti sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu. Surat An-Anfal surat 8 ayat 12. Pancunglah batang leher mereka, kemudian pancunglah ujung-ujung jari mereka. Apa yang Anda maksudkan Allah Subhanahu wa taala? Penggal batang leher dulu, baru pancung ujung jari mereka. Kalau Anda memenggal batang leher duluan, baru membuntungkan ujung jari orang, itu berarti Anda melakukan mutilasi. Anda sudah mematikan orang, baru Anda memenggal anggota-anggota tubuhnya. Jadi Allahmu memerintahkan Anda melakukan mutilasi. Tapi kalau Anda membalik urutannya, memenggal ujung-ujung jari, baru memenggal batang leher, itu berarti Allahmu menyuruh Anda untuk melakukan penyiksaan yang brutal dan tidak manusiawi. Karena Anda sudah membuntungkan tangan orang, setelah itu baru Anda memenggal batang leher. Nah, poin saya bukan itu. Poin saya adalah ketika Ustadz Insan Mokoginta, ketika Ustadz Firanda naik ke atas podium, kemudian menuduh Rasul Paulus, mendiskualifikasi kerasulan Paulus berdasarkan latar belakangnya, padahal Paulus sudah bertobat dan berubah, bahwa Paulus tidak layak disebut sebagai rasul karena dia itu pembunuh dan penjahat, menggunakan kekerasan untuk tujuan keagamaan. Bukankah hal yang sama yang dilakukan oleh Muhammad dan Allahnya? Dan bukankah hal yang sama juga yang dilakukan oleh Muslims? Memakai kalung bom panci, meledakkan diri, meledakkan tempat-tempat keramaian, membunuh orang-orang dengan bom bunuh diri, kemudian penisnya ketinggalan di jalanan. Bukankah cara itu yang digunakan oleh Muslims? Jadi kalau Rasul Paulus yang latar belakangnya sebelum mengenal Yesus adalah pembunuh dan adalah penjahat, dan itu membuatnya tidak layak disebut sebagai rasul, maka selamat Pak Ustadz Insan Mokoginta, selamat Pak Firanda, karena ingat Qur'anmu mengatakan di dalam surat 3 ayat 21, Muhammad adalah teladan perilaku bagi Anda Muslims. Kemudian di dalam surat 4 ayat 65, Anda dilarang untuk menolak apapun yang diputuskan oleh Muhammad. Anda harus setuju dengan semua yang dikatakan Muhammad. Dan kalau apa yang dilakukan oleh Paulus itu jahat, maka by the same token, by the same standard, Anda juga harus mengecam apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Muhammad, apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, apa yang dilakukan oleh Muslims sebagai sesuatu yang jahat. Jadi selamat. Anda berdua bukan hanya telah murtad, tapi Anda telah memberikan cap yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Muhammad, kepada para sahabatnya,
dan kepada semua muslim di seluruh dunia. Nah, saya percaya bahwa apa yang saya kemukakan di sini, saya tidak expect Anda senang untuk mendengar itu. Tapi ingat, kita berdiri di atas standar yang sama. Kalau Anda menyerang agama saya, dan saya bisa buktikan dengan sangat gampang bahwa serangan Anda itu seperti orang bermain pistol air. Tidak ada bobotnya, tidak ada kualitasnya sama sekali, bahkan sangat stupid. Tapi serangan Anda yang stupid itu dapat digunakan untuk membuat Anda menyangkali iman Anda sendiri dan memperlihatkan bahwa Anda, Ustadz Firanda, dan Anda, Insan Mokoginta, bukanlah para apologet muslim yang layak untuk didengarkan. Karena setiap kali Anda berdua membuka mulut mengenai kekristenan, semua standar yang Anda gunakan untuk menyerang kekristenan persis akan berbalik dan menghantam kepala Anda sendiri. Jadi sekali lagi, happy murtad Dr. Firanda, happy murtad Ustadz Insan Mokoginta. Anda berdua bukan hanya telah berhasil murtad, tapi Anda berdua telah berhasil menelanjangi Allahmu, menelanjangi nabimu, dan menelanjangi semua muslim di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian, dan terus doakan saya, terus doakan pelayanan saya, terus dukung para mahasiswa yang kami layani di STT Huperetes, supaya mereka boleh merelakan hati, dibina, dibentuk, dididik, untuk di masa depan mereka dapat menjadi para hamba Tuhan yang bukan hanya punya kualitas, tapi punya keberanian untuk tegak berdiri dan berbicara demi kehormatan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.